Maka kalimat pertama tuh yang bagus sekali tuh, menghapuskan, baru memperingan. Jadi jangan ditukar menghapus dan memperingan. Oh, bagus sekali itu dikeluarkan. Pertama, saya hari ini betul bangga, sedih, haru ya. Jadi lengkaplah perkara ini, masa terbaik saya. Jaksanya ada, penasihat hukumnya ada, hampir beberapa penasihat hukum adalah masa saya. Sekarang juga dimunculkan ahli hukumnya adalah salah satu masa terbaik saya. Saya terkejut juga. Hampir jantung saya copot gitu kan. Ini Roni ini pintar mengatur kemarin menghadirkan peran dan beberapa ahli itu yang di luar dugaan juga, hari ini juga di luar dugaan itu. Tapi betul, jadi strategi Roni itu memang harus dibaca lagi ya. Bahwa Roni itu tenang, ya, tapi dia tidak pernah membentur-benturkan, bener. Dia tidak pernah membenturkan, tapi dia memberikan edukasi, sosialisasi, pemahaman tentang yuridis. Hukum itu mengenal tim ya. Ya, ketika ada fakta itu mengkonstitusi, dikualifikasi, kemudian dikonstitusi, dikonstatasi. Ini ada kejadian kan, kejadian pembunuhan itu konstitusi. Nah, dikualifikasi ini pidana atau bukan? Nah, kemarin fakta itu diuraikan oleh Romo itu ya. Intinya ketika bahas kemarin kita sama-sama di Kompas ya, bahwa ada orang yang bingung, tidak ada pilihan lain bahasa saya, tapi ada dalam budaya ya. Siap melaksanakan jabatan, tapi juga di alam lain dia juga sedang tertekan objektif yang disebut oleh Reza kemarin. Nah, sekarang peristiwa itu sudah dikualifikasi menjadi fakta, sekali lagi fakta yang ada di masyarakat, kemudian akan dikonstitusi, akan dimasukkan ke yuridis. Nampak pola ini dilakukan oleh Roni dengan baik sekali ya. Dihadirkanlah seorang ahli yang ngerti tentang hukum, yaitu dia tidak lari pasal 340. Tapi ketika kemarin Romo dengan bicara ya tentang moral, tentang suara hati, ya kemudian ukurannya parameter 5 dan parameter 3 oleh Reza, kemudian juga amadal yang ditentukan oleh Lisa, sekarang akan dikuatkan oleh si, maaf ya, Albert ini salah satu, aduh gila, saya benar-benar nggak bisa ngomong ya. Albert ini salah satu masa terbaik saya, yang kebetulan jadi jubirnya RKUHP ya, dan dia nggak izin sama saya, gue jitak orang. Dia akan menjelaskan yang sering saya katakan itu. Dia paham sekali bagaimana lahirnya pasal 51, ya asas pasal 51, ya sering saya katakan pasal 51 itu nanti gini, saya akan duga lah. Kalau murid tidak jauh dari gurunya, tapi dia lebih pintar dari saya. Kebanggaan tugasnya udah selesai, Rom. Ya, apa tim? Tugas saya udah selesai sebagai hakim selesai, ke kamu selesai karena hadirlah para mahasiswa terbaik saya dari seluruh kelompok itu ada kan, baik jaksa, penasihat hukum dan sekarang ahli juga. Ya saya kira ini bukan abal-abal si Albert ini, nggak mungkin nggak dipercaya pemerintah sebagai juru bicara RKUHP, lo tantangannya berat. Termasuk saya yang berbeda pendapat dengan mahasiswa saya, tapi dia akan menjelaskan satu nih, kan kemarin jelas dalam tekanan budaya. Nah nanti saya duga Albert akan menjelaskan ajas Wiman Badat Ipse PDC Pidetur. Jadi siapa yang memerintahkan, dia yang harus bertanggung jawab ya. Jadi beban tidak bisa bertanggung jawab kepada yang memerintah. Misalkan orang gila suruh lempar, nah, pasti dia akan jelaskan. Kedua, sering katakan juga, pasti dia akan jelaskan di sini ya. Kalau orang yang tunduk, patuh dan taat terhadap jabatan, apapun perintahnya, tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban akan terletak pada yang memerintah. Apalagi mereka diuraikan oleh Reza, oleh Lisa, ya dan oleh Romo. Situasi itu, walau itu perbuatan jahat, perbuatan pidana, tapi itulah kenal hukum, alasan penghapus. Saya mudah-mudahan hari akan mendengarkan ya, uraian hukum terbaik ya dari salah satu masa hukum terbaik, karena jangan saya disirik yang lain, karena banyak juga jaksa yang bikin dakwaan salah satu masa terbaik saya loh ya. Jadi biar komplit kami di sini. Kemudian juga beberapa penasihat hukum di beberapa terdakwa juga masa terbaik saya. Nah, saya hari ini akan mendengarkan, kita sama-sama mendengarkan ya edukasi bagaimana orang menjelaskan bahwa penghapusan perbuatan pidana itu adalah sekali lagi terlarang dipidana. Tapi Romo menjelaskan kan, ya kalau Romo menjelaskan kemarin ya bahwa relasi kuasa, kemudian juga bahwa situasi itu ketika bingung, ya dia harus lakukan pilihan kan. Nah ketika pilihan, hukum buka. Nah hukum buka itu mudah-mudahan dijelaskan hari ini oleh ahli hukum ini ya, bahwa sebenarnya konstruksi hukum mengenal ya kalimat sekali lagi di RU yang sekarang jadi KUHP maupun dari dulu juga, maupun di dunia manapun, alasan penghapus itu ada, gitu kan. Jadi jangan selalu mengatakan, lo itu membunuh, dilarang. Loh, asalnya suka dibandingkan dengan RR. Atau juga, dia dihajar. Kalau kemarin bagus tuh, ya dihajar kok menembak. Loh, situasinya lihat, waktu, kondisi yang tidak memungkinkan. Istilah bahasa Reza Indah itu, tekanan objektif, ya yang itu dibuktikan dengan 3 parameter. Ketika 3 parameter pada tekanan objektif yang bersangkutan harus melakukan, tidak ada pilihan lain. Ketika tidak pilihan lain, nah hukum bagaimana mengatur? Nah ini yang saya katakan, dulu saya kalau mengajar pidana itu paling susah menjadi contoh pasal 51. Dan saya bersyukur ya puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah hari ini ada mahasiswa saya yang dapat menemukan di segera kasus ini menjadikan contoh, terlepas walaupun kita berbeda dengan siapapun ya. Jadi jangan mengatakan misalkan, loh itu perbuatan pidana, dia harusnya
bisa lari. Ya nggak bisa, situasi itu tidak mungkin lari karena waktu yang dikatakan oleh R1 5 parameter itu tidak memungkinkan bagi bagi seorang dan Eliezer melakukan itu. Dia tidak bilang. Ini saya kira ini pembelajaran sangat berharga yang harus ini diuraikan oleh ahli hukum. Jadi jangan ahli hukumnya nanti jujur aja kalau Albert sampai nyimpang ngomong kemudian tidak keluar dari asas, saya akan berani mengatakan saya jitak tuh si Albert sama saya. Kalau sampai keluar dari asas dan teori hukum, tapi saya yakin, saya percaya Albert tidak mungkin dia di tim RUU kalau dia tidak kuat, walaupun sering saya berbeda dengan beliau lah, karena beliau udah pintar. Keberhasilan guru itu adalah ketika muridnya lebih pintar dari gurunya. Saya bangga banget. Wawancara atau berbincang sama Kang Asep nggak tahu udah berapa puluh kali, baru sekali ini dengar suara bergetar ngomongin mahasiswanya ya Kang Asep. Sudah lengkap ya, dari jaksa, nasihat hukum terdakwa, sekarang dari saksi ahli juga. Mungkin 10 tahun lagi ada hakimnya juga nih mahasiswanya, Kang Asep juga nanti, atau sudah ada? Ada juga, cuman nggak menggantikan, hakim udah beberapa orang, hakimnya udah ada. Okay. Saya berharap muncul, saya senang lihat mahasiswa saya, tugas saya udah selesai, saya tinggal balik ke kampung. Oke, Kang Asep, mahasiswanya masih ingin ada Kang Asep pastinya. Tapi saya ingin ke apa yang dinyatakan oleh penasihat hukum dari Richard Eliezer tadi, Roni tadi, bahwa targetnya memang sudah jelas dari tim penasihat hukum Richard Eliezer. Targetnya adalah penghapusan pidana. Jadi tidak memungkiri kejadiannya, tidak memungkiri keterlibatan atau apapun yang dilakukan oleh Richard Eliezer, tapi targetnya adalah penghapusan pidananya. Mungkin Anda bisa secara hukum menggambarkan kepada awam, penghapusan pidana itu berarti apa? Apakah sama sekali tidak akan mendapatkan hukumankah, atau pertanggungjawabannya masih adakah dalam bentuk apa, atau seperti apa sebenarnya? Ini, tim saya jelasin. Di buku 2, buku 3 itu kan kejahatan dan pelanggaran. Kalau sekarang kejahatan itu perbuatan dilarang, diancam dengan pidana sekali lagi. Itu yang paling gampang. Yang paling gampang diambil sekarang ini. Ingat kan kasus begal, ya? Bunuh kan? Karena membela diri, pasal 48. Itu yang paling gampang dipakai oleh publik. Dia tidak bisa dipidana karena dia membela diri. Atau teman saya nih, dulu ada polisi. Tadi sebelah saya nih ada nih Pak polisi yang dulu sering juru bicara nih, ya Pak Slamet ada. Ya, sering kan? Ke Medan Juang nih, sering ke Medan Juang berita undang-undang, tembak. Ya. Nah, ini yang pasal 51 ini, tim ya. Kalimatnya jelas, tidak dapat dipidana seorang yang tunduk patuh taat melaksanakan perintah jabatan. Nah, itulah kalimat pasal 51 ayat 1. Itu lahir di 2 asas tadi. Orang yang memerintahkan tidak dapat, ya sekali lagi, lepas bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab, bukan yang disuruh. Itu satu. Kedua, ya, orang yang memerintah harus bertanggung jawab atas perbuatannya, sekali lagi ya. Tapi yang diperintah tidak dapat bertanggung jawabnya. Nah, situasi itulah yang harus digambarkan, bukan oleh. Nah, kemarin Romo Magnis dan psikolog ya, baik Lisa maupun Mas Reza, itu sudah dijelaskan. Secara hukum, ini ada pasal 51 ayat 1 yang sampai detik ini banyak pengamat hukum, dokter hukum, profesor hukum, saya berkali-kali nantang loh, ya, tidak pernah paham. Hari ini saya kira berharap Saudara Albert akan menjelaskan. Intinya akan begini, pasal itu menyatakan salah seorang punya jabatan, apalagi waktu kan diuraikan oleh Reza, dia berpakaian polisi jenderal, ya, dalam waktu yang singkat dengan uniformnya, dengan bahasa membentak, ya. Orang itu akan melaksanakan karena situasinya, apalagi dia anak buah itu sebagai brimob, ya. Brimob itu kan seni militer. Dia akan melaksanakan perintah. Nah, tapi yang melaksanakan perintah itu oleh hukum dihapuskan, tidak dapat dipidana karena orang itu tidak ada pilihan lain. Nah, sekali lagi, saya ulang lagi, jangan bandingkan ketika dengan si Ricky. Kalau Ricky itu ada waktu, ada tempat yang berbeda. Nah, sekarang katakan, kalau ada yang lain mengatakan, oh itu cuma menghajar loh. Kan yang pertama disuruh perintah. Artinya apa? Si Eliezer ini diperintah untuk nembak, ya, terlepas berbeda hajar kan. Nah, ketika diperintah nembak, ketika waktu dan ruang tidak bisa berpikir, bahasa Romo kemarin bingung, orang pasti akan melakukan hal yang sama. Itu tak, makanya di norma etika, norma agama malah kan, coba saya kasih contoh di norma agama, ya. Satu, ya, ketika orang tidak boleh memakan sesuatu, tapi keadaan pilihan lain dia harus makan itu, berlaku itu hukum yang mengharamkan. Kedua, ketika ada peperangan, kita contoh tokoh-tokoh pemimpin agama, ya, agama tertentu, saya tidak berani nyebut agama takut saya kena penodaan, itu kan peperangan, membunuh, ya, karena tidak pilihan lain kan, dia takut dibunuh juga kan. Nah, jadi sekali lagi, perbuatan itu memang terlarang, diancam pidana, tapi KUHP, tidak hanya KUHP, seluruh hukum-hukum pidana yang beradab
termasuk politik hukum kita yang sekarang WAP, menganut. Makanya kalimat pertama tuh yang bagus sekali tuh, menghapuskan, baru memperingan. Jadi jangan ditukar menghapus dan memperingan. Oh, bagus sekali itu dikeluarin. Ini sambil kita tunjukkan nih, Kang Asep, pasal 51, ini ayat satunya ya. Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan